kita masuk ke bagian adab birrul walidain saat mereka masih hidup. Maka yang pertama adalah menaati perintah keduanya. Menaati perintah keduanya. Catatannya adalah selama bukan perintah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selama perintahnya tidak melanggar apa? Tidak melanggar aturan syariat Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah pun bersabda juga di hadis yang lain, ati abaka madama hayyan wala ta'sih. Taatilah ayahmu selama dia masih hidup, selama tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Rawahu Ahmad. Nah, contohnya sederhana, misalkan ibunya, bapaknya, Cung, cuci piring, ya udah nyuci. Sapu sih, kayaknya nggak beres. Beresin rumah, ya beresin. Nih, beliin garam ke warung. Nah, ya kita belikan. Nah, ini yang paling repot kalau disuruh belikan rokok. Nah, ini kalau belikan rokok nih ya, waduh, ini rokoknya gimana nih status hukumnya nih, gitu. Kalau hukumnya kita mengambil pendapat yang haram atau karena banyak mudaratnya, berarti kita bersiasat, ya mungkin Pak, yang lain aja lah, Bapak aja lah sendiri gitu. Tapi kita tetap berbuat baik, berbuat baik. Nah, dan bagaimana apalagi mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang mengandung unsur kekafiran, unsur kemaksiatan, unsur kebid'ahan, maka tentu kita harus tetap bertata krama yang baik meskipun kita menolaknya. Nah, tetapi selama perintah-perintahnya perintah yang wajar, tidak melanggar aturan syariat, maka kita ikuti. Begitu. Kita berusaha untuk mengikutinya. Nah, kemudian yang kedua, mendahulukan perintah mereka dari perkara yang hanya dianjurkan, yakni sunnah. Misalkan sobat muda sedang melakukan sholat sunnah duha atau sholat sunnah, amalan sunnah yang lain. Kalau qadarullah misalkan ibunya atau bapaknya manggil begitu, kira-kira dibatalkan nggak sholatnya? Nah, maka para ulama fikih menyebutkan, karena ini amalannya sunnah, dibatalkan sholatnya. Penuhi panggilan ibu sama bapaknya. Kenapa? Karena memenuhi panggilan ibu dan bapak atau perintahnya itu perkara yang wajib. Berdasarkan tadi, keterangan yang tadi. Sedangkan amalan yang sedang dikerjakan itu adalah amalan sunnah. Kaidah fikih menyebutkan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, dan ada kisah yang ini pernah diriwayatkannya dalam Bukhari dan Muslim, bagaimana kisah Juraij ya. Pernah didoakan jelek oleh ibunya dengan sebab Juraij lebih memilih amalan sunnahnya. Dan terkabul doa ibunya. Nah, dan kisahnya cukup panjang. Taib. Yang berikutnya adalah yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Menghiasi diri dengan akhlak mulia di hadapan mereka. Contohnya tidak mengeraskan suara di depannya, ya. Dan intinya tidak menyakiti hati mereka. Termasuk juga lawan daripada itu, tidak menaati perintahnya, disuruh ini, nanti aja. Atau apa sih saya terus, coba yang lain, anaknya banyak juga, masa saya terus yang disuruh gitu. Anak tengah nih. Iya. Apalagi misalkan yang menjadi andalannya, selama itu kebaikan dan tidak melanggar, kita ikuti perintahnya. Mungkin hati kita berat, tapi kita coba terus paksakan.
Kenapa? Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis termasuk durhaka pada orang tua. Masya Allah. Ini hati-hati sobat muda. 6. Jadi jangan sampai membuat menangis hati kedua orang tua. Kemudian berakhlak mulia di hadapan keduanya juga, ya. Ini pernah ada. Ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fil jihad. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Masya Allah, jihad amalan agung ya. Faqala ahyun walidaka. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Maka orang ini menjawab, ya, masih. Qala fafihima fajahid. Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Masya Allah. Oleh karena itu, ya, sobat muda yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita selama mereka masih hidup, ya, kita berusaha untuk melakukan amalan yang terbaik. Tadi dengan bil qalbi, bil amal, bil qaul. Hati kita juga harus berusaha berhusnuzon kepada orang tua kita. Mungkin kita rasa orang tua ada sesuatu yang kayaknya nggak mesti begini deh, kok sikapnya begitu gitu ya. Kayaknya nggak sesuai serak dengan hati kita. Kita tetap berusaha berhusnuzon ya. Kemudian dengan perkataan jangan sampai kita menyakiti mereka. Fala taqul lahuma uff. Kan sekedar itu saja mengucapkan kata uff ini ibarah. Maka kata Syekh As-Sa'di menyebutkan seringan-ringannya ya, dengan ucapan itu saja itu dihindari gitu. Apalagi lebih daripada itu. Begitu. Bahkan kita sangat sedih ya dengan fenomena apa yang ada cepat-cepat viral ini ya, belakangan ini. Ada anak yang suaranya meninggi ke orang tuanya. Bahkan lebih dari sekedar ucapan dengan temannya gitu. Nama-nama hewan disebut juga. Ya kita nggak usah sebutkan lah, contohkan di sini ya, karena mungkin itu kebun binatang sampai disebutin. Itu tidak boleh ya sahabat muda. Tidak boleh hal itu. Nah, karena itu merupakan hal yang tidak dianjurkan. Bahkan ada suatu riwayat di sini dari Urwah atau selainnya, ia menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah melihat dua orang, lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Mahadha minka, apa hubunganmu dia denganmu?" Faqala abi, dia itu ayahku. Faqala la tusammihi bismihi, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya. Masya Allah, namanya aja kita nggak boleh manggil coba sekedar Fulan. Fulan jaluk duitnya sih. Kita Masya Allah, apalagi nih sampai menyebut nama-nama hewan, nama-nama yang tidak pantas gitu ya, merendahkan. Kita harus menghormati. Sobat muda bisa bayangkan ya, mungkin sobat muda punya orang yang sobat muda segani di lingkarannya, di circle-nya. Mungkin dengan temannya, mungkin dengan bosnya. Gimana gaya bicaranya kira-kira? Assalamualaikum Pak, saya hari ini mau ketemu Bapak, kira-kira kapan ada waktu? Kan beda gaya bahasanya kan? Intonasinya diatur, tutur bahasanya ditata sedemikian rupa. Apalagi ini dengan orang tua kita yang sudah melahirkan kita, yang merawat kita, yang mendidik kita, ya, yang membesarkan kita sampai dengan saat ini. Lo masa iya kita kembalikan dengan sikap-sikap yang tidak selayaknya, begitu. Bahkan kelanjutannya dari riwayat ini, wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Janganlah berjalan di hadapannya, janganlah duduk sebelum ia duduk. Masya Allah. Ikhtiram, ikram, menghormati orang tua. Pak, silakan duduk duluan. Begitu. Atau kalau mau jalannya kita ya uruf kebiasaan. Bapak mau jalan duluan boleh. Atau mau di belakang. Terserah. Pengagungan, penghormatan kita ya, yang masih bisa dibolehkan. Begitu. Maka itulah lakukan upaya-upaya itu sebagai bentuk ta'zim kita, memuliakan kita kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian berikutnya kita pun
berusaha ya, jika memiliki kelebihan harta, memberikan nafkah atau sedekah ya kepada kedua orang tua kita. Dan kita pun ya syukur-syukur kalau misalkan kita diberikan keluasan rezeki. Maka orang tua pun masih memiliki hak. Anta wa maluka li abika. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu dan hartamu itu milik orang tua. Jadi orang tua lagi butuh misalkan mengambil itu juga sah-sah saja karena itu hak orang tua. Nah, tentu lebih baik lagi diminta atau tidak ya kita transfer lah. Gitu, transfer, syukur-syukur punya nomor rekeningnya begitu kan. Jadi mah, Pak butuh apa nih saya kirim begitu. Tapi kalau misalkan kita start gimana, kita juga lagi butuh buat sehari-hari aja, kadang-kala masih kurang gitu ya. Ya kita minta doanya. Kalaupun orang tua lagi kita butuh, kita sampaikan baik-baik. Mohon maaf mama, papa, bukannya nggak mau bantu, kita juga masih kekurangan. Mungkin nanti mudah-mudahan bulan depan ada keluasan rezeki, nanti ada kabarin. Atau kita carikan solusinya dengan mencari partner orang ketiga yang bisa menyelesaikan masalah kedua orang tua kita. Jangan sampai kita sebagai anak acuh tak acuh, nggak peduli. Itu sih urusan bapak sama mama aja lah, saya nggak mau peduli. Jangan. Kita bantu, kita tolong, ya. Berdasarkan keumaman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalaupun menolak, ya dengan lemah lembut, ya. Jangan sampai kita mengatakan yang ya nauzubillah ya. Kalau misalkan masalahnya di dalam masalah uang, duit maning gitu. Sampai menyakiti mungkin ibunya jadi sedih apa segala macam. Ya mah, mungkin mama lagi butuh ini, tapi sebetulnya saya juga pengen bantu, tapi kondisinya begini-begini, ini juga anak-anak belum. Kalaupun ya udah mah paling saya bisanya segininya, nanti sisanya berikutnya begitu. Kan bisa ya, dikomunikasikan dengan baik. Ya, dikomunikasikan dengan baik. Dan itu merupakan bentuk birrul walidain gitu. Nah, terkait dengan masalah harta. Kemudian juga berikutnya adalah tawadhu ya, rendah hati ya dengan orang tua, jangan sombong ya. Mentang-mentang sekarang sudah punya jabatan ya, sudah dikenal orang, sudah jadi orang. Jangan lupakan orang tua ya. Jangan lupakan orang tua. Kita tidak mesti harus diingatkan dengan cerita masa lalu ada malin kundang seperti itu ya. Di dalam Islam pun sudah banyak kisah-kisahnya ya tentang bagaimana keburukan itu, al-jaza'u min jinsil amal. Kalau kita berbuat buruk kepada orang tua, tidakkah kita takut nanti anak-anak kita mendurhakai kita? Nauzubillah min dzalik. Naam, oleh karena itu tetaplah rendah hati dalam tutur kata, dalam sikap, ya, dalam perbuatan, sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik ya di dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya adalah mendoakan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Robku, kasihanilah mereka keduanya sebagai mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Naam.